Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang manajemen persediaan dalam keuangan syariah. Di sini kelompok kami ada saya sendiri, Yustika Febilarsati, dan Khalifah Diana Syafiah. Langsung saja yang pertama yaitu pengertian persediaan. Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, bahan proses, bahan jadi, ataupun suku cadang. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis persediaan. Jenis-jenis persediaan di sini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama jenis persediaan berdasarkan fungsi. Yang pertama yaitu batch stock atau low size stock, yaitu persediaan yang diadakan karena kita membeli atau membuat bahan-bahan atau barang-barang dari jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan saat ini. Yang kedua yaitu fluctuation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Yang ketiga, anticipation stock, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun dan untuk menghadapi penggunaan, penjualan, atau permintaan yang meningkat. Yang keempat ada pipeline inventory, yaitu proses pengiriman dari tempat asal ke tempat di mana barang itu akan digunakan. Misalnya, barang yang akan dikirim dari pabrik menuju tempat penjualan yang dapat memakan waktu beberapa hari. Terus yang kedua yaitu jenis-jenis persediaan berdasarkan fisik. Yang pertama, persediaan bahan mentah. Bahan mentah adalah merupakan persediaan yang dibeli oleh perusahaan untuk diproses menjadi barang setengah jadi dan akhirnya menjadi barang jadi atau produk akhir perusahaan. Yang kedua, persediaan barang dalam proses. Persediaan barang dalam proses terdiri dari keseluruhan barang yang digunakan dalam proses produksi, tetapi masih membutuhkan proses lebih lanjut untuk menjadi barang yang siap untuk dijual atau barang jadi. Yang ketiga, persediaan barang jadi. Persediaan barang jadi adalah persediaan barang-barang yang telah selesai diproses oleh perusahaan tetapi masih belum terjual. Yang selanjutnya yaitu fungsi persediaan. Persediaan memiliki tiga fungsi. Yang pertama, fungsi decoupling, yaitu persediaan diadakan agar perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada pengadaan dalam hal kuantitas dan waktu pengiriman saja. Pengiriman dalam proses diadakan agar departemen dan proses individual perusahaan terjaga kebebasannya. Kebebasan barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari para pelanggan. Yang kedua yaitu fungsi economic lot sizing. Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi dan membeli sumber daya dalam kuantitas yang dapat mengurangi biaya-biaya per unit. Yang ketiga yaitu fungsi antisipasi. Persediaan memiliki fungsi antisipasi terhadap fluktuasi pelanggan atau konsumen yang tidak diramalkan berdasarkan pengalaman-pengalaman masa lalu atau permintaan musiman. Yang selanjutnya ada tujuan pengelolaan persediaan. Tujuan pengelolaan persediaan sendiri yaitu untuk dapat memenuhi kebutuhan atau permintaan konsumen dengan cepat. Yang kedua, untuk menjaga kontinuitas produksi atau menjaga agar perusahaan tidak mengalami kehabisan persediaan yang mengakibatkan terhentinya proses produksi. Yang ketiga, untuk mempertahankan dan bila mungkin meningkatkan penjualan dan laba perusahaan. Yang keempat yaitu menjaga agar pembelian secara kecil-kecilan dapat dihindari karena dapat mengakibatkan biaya menjadi besar. Yang terakhir yaitu menjaga supaya penyimpanan dalam emplasmen tidak besar-besaran karena mengakibatkan biaya menjadi besar. Dari tujuan tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan pengendalian persediaan adalah untuk menjamin tercapainya persediaan sesuai kebutuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Diana. Selanjutnya yaitu macam-macam biaya persediaan. Untuk mengambil keputusan penentuan besarnya jumlah persediaan, biaya-biaya variabel berikut ini harus dipertimbangkan. Yang pertama yaitu biaya penyimpanan atau carrying cost, yaitu biaya terdiri dari biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya penyimpanan per periode akan semakin besar apabila kuantitas bahan yang dipesan semakin banyak atau rata-rata persediaan semakin tinggi.
Biaya ini berubah tergantung tingkat persediaan dan biasanya dengan periode waktu barang disimpan, yaitu semakin besar tingkat persediaan sepanjang waktu, semakin tinggi biaya penyimpanannya. Yang kedua yaitu biaya pemesanan atau pembelian atau ordering cost. Merupakan biaya yang terkait dengan pembelian kembali untuk mengisi persediaan yang dimiliki. Jadi, biaya pemesanan dapat berubah tergantung dari berapa kali pesanan dibuat, atau jika kuantitas pesanan meningkat, biaya pemesanan meningkat. Yang ketiga yaitu biaya kekurangan persediaan atau shortage cost atau stock out cost. Adalah biaya yang timbul sebagai akibat tidak tersedianya barang pada waktu diperlukan. Biaya kekurangan persediaan ini pada dasarnya bukan biaya nyata atau real, melainkan berupa biaya keahlian kesempatan. Dalam perusahaan manufaktur, biaya ini merupakan biaya kesempatan yang timbul misalnya karena terhentinya proses produksi sebagai akibat tidak adanya bahan yang diproses. Materi selanjutnya yaitu model pendekatan manajemen persediaan. Yang pertama yaitu manajemen persediaan tradisional. Manajemen persediaan tradisional merupakan pendekatan yang lebih menekankan biaya persediaan. Pendekatan ini memproduksi komponen produksi dalam jumlah besar dengan maksud untuk mengantisipasi kalau terjadi sesuatu. Selanjutnya yang kedua yaitu ada Economic Order Quantity atau EOQ. Economic Order Quantity yaitu kuantitas pemesanan yang paling ekonomis, yaitu kuantitas pembelian barang yang mampu meminimumkan kuantitas ongkos pemeliharaan barang di gudang dan ongkos pemesanan setiap tahun. Economic Order Quantity merupakan salah satu manajemen persediaan. Model EOQ digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan persediaan yang dapat meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan persediaan. Dalam kegiatan normal, model EOQ memiliki beberapa karakteristik antara lain. Yang pertama yaitu jumlah barang yang dipesan pada setiap pemesanan selalu konstan. Yang kedua yaitu permintaan konsumen, biaya pemesanan, biaya transportasi, dan waktu antara pemesanan barang sampai barang tersebut dikirim dapat diketahui secara pasti dan bersifat konstan. Yang ketiga yaitu harga per unit barang konstan dan tidak mempengaruhi jumlah barang yang akan dipesan nantinya. Yang keempat yaitu pada saat pemesanan barang tidak terjadi kehabisan barang atau back order yang menyebabkan perhitungan menjadi tidak tepat. Yang kelima yaitu pada saat penentuan jumlah pemesanan barang kita tidak boleh mempertimbangkan biaya kualitas barang. Yang keenam yaitu biaya penyimpanan per unit per tahun konstan. Yang ketiga ada periodic review. Dalam pendekatan ini dikerjakan pemesanan barang bersama interval pas sama. Artinya pemesanan barang telah terjadwal secara rutin agar ongkos yang disiapkan mampu diperkirakan. Yang keempat ada Material Requirement Planning atau MRP. Dalam MRP pembelian barang diperlukan perencanaan untuk produk yang terdiri lebih dari satu komponen atau dikenal bersama sistem assembling. Tujuannya yaitu untuk menanggung tersedianya material, item, komponen di dalam mengolah dan juga produk jadi. Tujuan keduanya yaitu untuk memelihara tingkat persediaan seminim mungkin dan juga untuk memiliki rencana kesibukan pengiriman, penjadwalan, dan pembelian material. Yang kelima ada pendekatan just in time atau JIT. Just in time adalah suatu sistem yang memusatkan pada eliminasi aktivitas pemborosan dengan cara memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen dan hanya membeli bahan sesuai dengan kebutuhan produksi yang tepat, waktu, dan tempat yang tepat. Pendekatan JIT ini meminimalkan total biaya penyimpanan dan persiapan hingga menekankan biaya-biaya tersebut sampai nol. Keuntungan dan kelemahan menggunakan sistem JIT ini adalah yang pertama keuntungannya seluruh sistem yang ada di perusahaan dapat berjalan lebih efisien. Yang kedua yaitu pabrik mengeluarkan biaya lebih sedikit untuk memperkerjakan staf. Yang ketiga yaitu barang produksi tidak harus selalu dicek, disimpan atau di-return kembali. Yang keempat yaitu kertas kerja dapat lebih simpel. Yang kelima yaitu penghematan yang dilakukan dapat digunakan untuk mendapat profit yang lebih tinggi, misalnya dengan menggunakan profit tambahan.
Kelemahan menggunakan sistem JIT ini yaitu suatu kelemahan bahwa tingkat order ditentukan oleh data permintaan historis. Jika permintaan naik melebihi dari rata-rata perencanaan historis, maka persediaan akan habis dan akan mempengaruhi tingkat pelayanan konsumen. Materi selanjutnya yaitu konsep manajemen persediaan dalam Islam. Setiap individu maupun kelompok selalu memerlukan persediaan yang memadai agar tidak dihadapkan dengan resiko jika suatu saat tidak dapat memenuhi keinginannya, terutama dalam hal perusahaan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Islam, yakni yang pertama, menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Dalam hal ini, Islam menganjurkan bagi kita untuk mempunyai skala prioritas, sehingga kita harus mengutamakan memenuhi kepentingan yang diprioritaskan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menyimpan kelebihan untuk menghadapi kesulitan. Ketika dalam kondisi longgar, kita harus dapat menyisihkan dana untuk menghadapi krisis yang tidak terduga, pada masa yang akan datang atau sebagai persediaan di masa mendatang. Yang ketiga yaitu hak harta keturunan sebagai generasi mendatang. Dalam konsep Islam, kedua orang tua harus menyadari bahwa generasi mendatang memiliki hak dan harta mereka sehingga mereka tidak dianjurkan berlebih-lebihan dan mengabaikan kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang keempat yaitu tidak menimbun dan memonopoli harta kekayaan. Islam mengharamkan penimbunan harta dalam bentuk apapun. Oleh karena itu, kita harus mengembangkannya untuk memberi kesempatan kepada pihak lain yang kekurangan atau kesulitan modal untuk melakukan usaha dan juga sebagaimana jariah dengan cara yang pertama yaitu bisnis swasta, perniagaan dan produksi barang atau jasa. Yang kedua, penanaman modal atau investasi dengan pihak lain. Yang ketiga yaitu perserikatan usaha patungan. Yang keempat, penitipan dalam bentuk giro maupun tabungan pada bank syariah. Yang kelima yaitu kerjasama lainnya dalam pengembangan modal. Selanjutnya yaitu pengembangan harta dilakukan dengan usaha yang baik dan halal. Keharusan pengembangan modal atau perniagaan harta dilakukan pada bidang yang baik dan halal, jauh dari riba dan hal-hal yang menimbulkan kerusakan. Oleh karena itu, setiap orang harus menghayati firman Allah yang berbunyi, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 276. Materi selanjutnya yaitu persediaan dalam perbankan syariah. Dalam perbankan syariah menggunakan pendekatan just in time yang merupakan sistem yang dikembangkan atas dasar perbaikan dari kekurangan sistem tradisional. Persediaan dalam perbankan syariah merupakan aktivitas non-kas yang tersedia untuk 1. Dijual dengan akad murabahah, 2. Diserahkan sebagai modal bank dalam akad mudharabah atau musyarakah, 3. Disalurkan dalam akad salam atau salam paralel, 4. Aktivitas istisna yang telah selesai tetapi belum disertakan bank kepada pembeli terakhir. Hal yang tidak termasuk dalam pengertian persediaan di bank syariah yaitu 1. Aktiva istisna dalam penyelesaian, 2. Aktiva tetap yang digunakan oleh bank, 3. Aktiva ijaroh. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ditanyakan, silahkan. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.